Perkenalkan, nama saya Nekto Dwi Arisanti dengan NIM 2211011021 dari BKA semester 3 dalam mata kuliah Bimbingan dan Konseling Kelompok. Yang dimana di sini saya akan membuat video mengenai bimbingan kelompok dengan topik yang saya ambil yaitu bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar dalam menghadapi ujian. Nah, berikut merupakan videonya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik. Nah, apakah sebelumnya kalian sudah siap untuk melakukan bimbingan hari ini? Siap, Ibu. Siap. Benar siap. Betul. Baik, sebelum bimbingan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, dari kalian apakah ada yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua sebelum melakukan kegiatan. Apa lebih baik kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Karena selanjutnya Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama Ibu Nekto Dwi Arisanti, bisa dipanggil Ibu Dwi, yang dimana selaku konselor dan juga ketua dari dilaksanakannya bimbingan hari ini. Yang selanjutnya yang akan memperkenalkan diri yaitu dimulai dari sebelah sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madi Yuli Kusadewi dari 12A. Baik, terima kasih. Di sini perkenalkan, nama saya Zalfa dari kelas 12A. Baik, perkenalkan nama saya Dini dari kelas 12B. Baik, perkenalkan, nama saya Bunga dari 12D. Nah, baik, karena kalian sudah memperkenalkan diri satu persatu, Ibu harap kalian bisa mengenal dengan baik satu sama lain. Yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai kesepakatan waktu, yang dimana bimbingan ini akan dilaksanakan selama 60 menit. Nah, apakah kalian setuju? Setuju, Bu. Baik, karena kalian sudah setuju, maka bimbingan hari ini akan dilaksanakan selama 60 menit, yang dimana 5 menit itu pembentukan, yang sebelum apa sih 5 menit pembentukan ini? 5 menit pembukaan. Pembentukan anjing kepak. 10 menit pembukaan, 10 menit. Nggak ada apa? Dari mana? Ini sakit tadi pantat. Pembukaan, peralihan, ya, kerja, duduk. Yang mana kok kami jelaskan? Apa? Pembukaan ya? 10 menit, 5 menit, 10, 40, 50. Oke. Galak banget ini. Ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai kesepakatan waktu, yang dimana bimbingan kelompok ini akan dilaksanakan selama 60 menit. Nah, apakah kalian setuju? Setuju, Ibu. Nah, karena kalian sudah setuju, maka bimbingan kelompok ini akan dilaksanakan selama 60 menit, yang dimana 5 menit itu pembentukan, 10 menit itu kembali. Pak, sampai gue deh, 10 menit ice breaker 5 menit. Sekali. Setuju. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai kesepakatan waktu, yang dimana bimbingan kelompok ini akan dilaksanakan selama 60 menit. Apakah kalian setuju? Setuju, Ibu. Nah, karena kalian sudah setuju, maka waktu 60 menit itu dibagi menjadi yang pertama pembukaan yaitu 10 menit, ice breaking 5 menit, kegiatannya 40 menit, dan penutupnya 5 menit. Apakah kalian setuju? Setuju, Ibu. Nah, baik, karena kalian setuju, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu BK kelompok itu apa? Saya, Bu. Dipersilakan, Zak. Menurut saya, bimbingan kelompok ini merupakan sebuah layanan yang dilakukan oleh seorang konselor atau guru BK yang membahas sebuah topik secara bersama-sama atau berkelompok yang kurang lebih 2 sampai 12 orang. Itu saja, Bu. Yang lain apakah ada yang ingin menjelaskan lagi? Saya, Bu. Dipersilakan. Baik, menurut saya bimbingan kelompok itu di mana kita membahas suatu topik dan mencari arti-arti dari topik tersebut, Ibu. Baik, apakah ada lagi? Dipersilakan, Bunga. Saya hanya ingin menambahkan dari Dini, mungkin di bimbingan kelompok ini sifatnya masih mencegah, belum menangani. Dari Yuni sudah pas. Nah, baik, karena kalian sudah tahu BK kelompok itu apa,
Dan selanjutnya Ibu juga ingin bertanya kembali, apakah kalian tahu topik yang akan dibahas itu apa? Sepertinya narkoba mungkin, Bu. Ada yang lain? Perundungan nih Bu. Yang lain? Saya belum tahu Ibu. Mungkin pergaulan bebas Ibu. Nah, karena kalian sudah mencoba menjawab namun itu belum tepat, yang dimana topik yang benar itu yaitu bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar kalian untuk bisa menjalani ujian sekolah itu dengan baik. Oke, Bu. Baik Bu. Kalian mengerti? Mengerti. Baik, karena kalian sudah mengerti, di sini juga Ibu akan menjelaskan mengenai asas dari bimbingan kelompok. Yang dimana yang pertama yaitu adalah kesukarelaan yang sudah kalian lakukan sekarang ini dengan sukarela melakukan bimbingan. Yang kedua yaitu ada keterbukaan, nah yang dimana kalian harus terbuka dengan apa yang mungkin kalian sedang alami ataupun hal yang ingin kalian katakan. Yang terakhir yaitu kerahasiaan, yang dimana hal ini tidak boleh disebarkan dengan orang lain, baik itu dengan teman, keluarga ataupun bahkan pacar kalian. Oke, Bu. Apakah bisa dimengerti? Mengerti, Bisa Ibu. Nah, selanjutnya sebelum tahap kegiatan dimulai, Ibu akan melakukan ice breathing. Nah, apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Siap Ibu. Ice breathingnya Ibu akan melakukan sebuah permainan yang dimana kalian harus mengulang kembali atau mengingat kembali nama-nama teman kalian, yang dimana nanti Ibu akan menunjuk kalian untuk misalnya konseli ini harus bisa mengetahui nama dari konseli dari di baju hitam. Seperti itu. Nah, jika kalian tidak ingat namanya, kalian harus berkenalan kembali. Nah, apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti Bu. Baik, permainannya akan Ibu mulai. Dimulai dari adik yang berbaju biru, bisa menebak siapa namanya adik yang berbaju hitam sebelah sini. Namanya Bunga, Bu. Dari adik ini apakah benar namanya Bunga? Betul sekali. Selanjutnya, untuk adik yang berbaju polo, apakah tahu siapa nama adik yang berbaju biru? Jangan lupa Ibu. Ya betul. Nah, dan yang terakhir dari adik yang berbaju hitam sebelah sana, apakah tahu siapa nama adik yang berbaju polo ini? Namanya kalau nggak salah tadi Yuni ya? Ya Ibu. Apakah benar namanya Yuni? Ya benar. Nah, karena kalian sudah bisa mengenal satu sama lain dan berhasil menjawab dari game yang Ibu berikan, dan Ibu anggap kalian sudah bisa mengenal satu sama lain dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu tahap kegiatan. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian untuk melihat video mengenai motivasi belajar. Nah, kalian harus memperhatikan video itu dengan baik, dan nanti Ibu akan bertanya mengenai apa yang kalian sudah tonton. Pas sudah siap? Siap, Siap, Bu. Bu. Nah, videonya sudah ini sedang cari. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Bukan mungkin. Dahulu, isi benakku belajar tidaklah begitu penting. Waktu muda sebaiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, tentu sibuk mengurus ini dan itu. Jadi, untuk apa terlalu menggebu-gebu? Lagi pula, kan masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar, sering mengandalkan dan terbiasa dibantu.
Saat beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagaikan jalan buntu. Setelah kusadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas. Tapi, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata, perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu. Setiap berlangsungnya kegiatan ujian, kebiasaanku datang, kerjakan dan lupakan. Ternyata selama itu, aku hanya benar-benar berangkat sekolah, namun tidak benar-benar belajar. Dan tiba saat memilih sekolah yang diinginkan, namun pada akhirnya tak bisa dicapai karena terlalu membuatnya terlihat mudah digapai. Tapi tak ada usaha yang signifikan. Ingin marah, tapi tak berhak. Usaha saja tidak ada. Yang dilakukan hanya bermain dan bersantai. Bermalas-malasan dan menunda-nunda telah menjadi kebiasaan. Saat mulai melihat orang lain yang lebih unggul, Nah, karena videonya sudah selesai kalian tonton, di sini Ibu akan bertanya, apa sih kesan umum kalian ketika melihat video yang sudah Ibu perlihatkan tadi? Saya dulu, Bu. Ya, menurut saya kesannya, saya merasa bahwa video ini sangat membantu saya dalam belajar, dimana saya ini sedikit malas-malasan ketika belajar, namun setelah melihat kembali video yang Ibu berikan, saya menjadi jauh lebih termotivasi dan merasa bersyukur. Juga saya ingin meningkatkan kembali proses saya dalam belajar untuk menggapai cita-cita saya. Izin menambahkan Ibu, jadi dari video yang tadi dapat memotivasi saya bahwa belajar terlebih dahulu kita itu mencoba terlebih dahulu, kalau tidak bisa baru meminta bantuan dari orang tua. Nah, dari video tersebut bahwa dia itu dimanjakan, dia itu tugasnya dikerjakan oleh orang tuanya, sampai dia tuh masuki SMP, dia itu merasa kaget gitu dengan tugas-tugasnya karena orang tuanya belum bisa gitu membantu diri. Iya, bagus ini. Tapi kalau menurut saya video tadi itu seperti motivasi yang awalnya motivasi belajarnya rendah karena sudah ada orang-orang terdekat jadi dia merasa tidak perlu belajar seperti itu. Jadi setelah itu video tersebut juga menunjukkan bahwa motivasi dari dalam diri sendiri itu penting untuk belajar seperti itu. Iya, Bu, saya juga setuju apa yang dikatakan ini. Bisa menambahkan, menurut saya video motivasi belajar yang tadi ditampilkan atau ditayangkan sangat penting, dimana saya sendiri kadang merasa bermalas-malasan, tapi ketika saya melihat video tersebut saya menjadi termotivasi karena saya tahu bagaimana dampak kedepannya gitu. Iya, Bu. Baik, terima kasih karena sudah menyampaikan apa yang Ibu tanyakan. Dan di sini Ibu hanya ingin memperkuat yang dimana yang kalian tonton itu memang benar ada seseorang yang motivasi belajarnya rendah, yang dimana dia mulai meningkatkan motivasi belajar itu yang tumbuh dalam dirinya sendiri agar nanti dia bisa mencapai tujuan yang dia inginkan. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan bertanya, mengapa sih harus ada motivasi dalam belajar? Apa sih tanggapan kalian? Saya, Bu, menurut saya kenapa harus ada motivasi belajar itu agar kita tuh lebih ikhlas untuk belajar dan lebih mempunyai tujuan untuk belajar. Itu sih, Bu. Mungkin dari yang lain?
Ada yang mau menambahkan? Pentingnya motivasi dalam belajar tuh kan kadang-kadang kita juga merasa malas, nggak usah dia belajar, atau masih ada waktu besok gitu. Kalau ada motivasi itu jadinya kita ada capaian gitu. Mungkin saya sependapat dengan Bunga, lebih bisa mengatur waktu mungkin. Jadi kan tadi dia bilang sering menunda-nunda, jadi karena adanya motivasi belajar dari dalam diri ataupun dari orang-orang di luar di lingkungan, jadi lebih bisa untuk memaksimalkan waktu belajarnya seperti itu. Bagus sekali ya. Kalau dari saya, benar kata Yalpa sama teman-teman yang lainnya bahwa motivasi belajar itu sangat penting karena tanpa adanya motivasi kita tidak bisa mengerjakannya. Seperti yang dikatakan Bunga, kadang-kadang menunda waktu untuk belajar, buat tugas dan lain-lainnya. Ternyata jawaban kalian bagus-bagus semua ya. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama. Nah, selanjutnya ini sih ingin bertanya lagi. Nah, bagaimana sih menurut kalian dengan adanya motivasi? Apakah proses belajar ketika kalian menghadapi ujian itu bisa berjalan dengan baik? Menurut saya kalau adanya motivasi dan ketika kita akan melaksanakan ujian itu kita melaksanakannya dengan baik menurut saya, karena ketika ada dorongan dari dalam diri untuk belajar, untuk mempersiapkan ujian, maka mungkin hasilnya akan jauh lebih baik ketimbang tidak ada motivasi dari dalam diri kita misalnya, seperti itu. Iya, Bu, setuju dengan yang dikatakan Dini. Jadi harus ada dorongan. Jadi kita juga akan mendapatkan dampak ataupun hasil yang jauh lebih baik juga itu, Bu. Seperti itu ya. Iya. Baik, untuk kan kalian udah bisa menjawab pertanyaan Ibu dengan baik dari ketiga pertanyaan tersebut. Nah, dari pertanyaan terakhir Ibu ingin bertanya, bagaimana sih cara yang akan kalian lakukan setelah menonton video tersebut dan bagaimana cara kalian untuk meningkatkan motivasi yang ada dalam diri kalian? Dimulai dari sini, boleh? Kalau dari saya mengatur waktu. Nah, selanjutnya itu ada niatan untuk belajar juga. Terus itu kayak adalah salah satu seperti orang tua mendorong Yuni untuk belajar. Apalagi kalau dekat-dekat UAS kan harus belajar, itu harus ada motivasi, ada yang mendukung gitu. Berarti kalau mau dekat-dekat UAS harus belajar gitu, jadinya mepet waktu belajarnya sama UASnya. Ya, Seperti itu. maksudnya sebelum mau dekat-dekat UAS itu harus belajar gitu. Oh, Jadi seperti itu. mungkin setiap hari itu harus belajar. Nah, apalagi untuk mendekati UAS tuh kan, UAS tuh kita nggak boleh nyontek ya, nggak boleh ngelihat yang lain. Jadi dengan kita belajar dari sebelum-sebelumnya, kita juga bakal jauh lebih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pas waktu UAS atau UTS-nya. Oh, jadi bukan sistem kebut semalam ya, jadi Iya. jauh-jauh hari sebelum ujian seperti Iya, itu. Oh. seperti itu. Nah, mungkin dari saya juga tambahannya bahwa kita juga bisa untuk meningkatkan motivasi belajar kita juga bisa dengan melakukan hal yang kita senangi, misal atau yang bisa membuat kita fokus, misalnya dengan mendengarkan musik ataupun menonton video. Itu kan tergantung orang-orangnya apakah dia bisa fokus atau enggak. Nah, kebetulan saya orang yang bisa fokus dengan mendengarkan musik. Nah, jadi saya cara saya meningkatkan motivasi itu dengan mendengarkan musik sambil belajar. Itu sih, Bu, salah satu caranya. Kalau dari saya sih motivasinya yang saya alami selama ini, saya melihat orang-orang di media sosial itu belajar seperti itu membuat konten-konten tentang belajar, jadinya saya termotivasi dan tergerak untuk belajar seperti itu. Dari saya sama kayak Dini, kayak termotivasi aja lihat apalagi lihat cewek-cewek pintar gitu, pengen itu jadi kayak mereka. Jadi cara kalian meningkatkan motivasi kalian itu mulai dari mengatur waktu, mendengarkan musik, dan juga melihat melihat konten dari TikTok gitu agar kalian bisa motivasi belajar kalian bisa meningkat lagi seperti itu. Iya, Bu. Iya, Ibu. Baik, karena kalian sudah menjawab pertanyaan Ibu dengan baik dan benar. Selanjutnya, apakah ada dari kalian yang ingin menyimpulkan kegiatan kali ini menimbang kegiatan sudah berakhir dan pertanyaannya juga sudah selesai? Dari saya mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari kegiatan kali ini dimulai dari penampilan videonya sampai dengan sesi diskusi kita, menurut saya penting sekali untuk bisa meningkatkan motivasi belajar
karena dengan motivasi belajar kita juga akan mendapatkan hasil ataupun dampak yang baik juga untuk diri kita sendiri. Mungkin kita juga bisa mengangkat derajat orang tua dengan meningkatkan motivasi belajar itu sih. Kalau menurut saya sih dari adanya sesi bimbingan tentang motivasi belajar ini, jadinya kita mengetahui seperti dampak-dampak ketika kita tidak memiliki motivasi dan juga cara untuk meningkatkan motivasi itu sendiri. Seperti itu. Seperti itu ya. Betul. Ada lagi? Sudah pas tadi. Sudah pas? Dari lima sudah pas? Sudah Ibu. Nah, baik. Karena kalian sudah bisa menyimpulkan bimbingan hari ini, maka Ibu akan memberikan kalian tugas untuk minggu depan, yaitu kalian harus membuat daftar pencapaian kalian yang sudah sampai mana kalian menerapkan motivasi belajar yang sudah kalian katakan tadi. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Dari saya tidak, Ibu. Sudah pas ya? Sudah. Baik, terima kasih karena sudah mau melakukan bimbingan hari ini bersama Ibu. Dan selanjutnya karena kita mulai dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa. Nah, dari kalian apakah ada yang ingin memimpin doa? Saya Ibu. Baik, Bunga dipersilakan. Baik, karena awal kegiatan kita mulai dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, karena kegiatan sudah selesai, kalian bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih kembali. Iya. Dan